Halo, halo Sobat Lead Together, kembali lagi dalam podcast Simpanan OSIS Kabupaten Bandung generasi 10 episode pertama dengan tema Lead Together dan saya Daniel Derisman dan rekan saya Jailani Hilmansyah. Di segmen kali ini kita bakal ngebahas topik yang kelihatannya sepele tapi dampaknya sangat besar, yaitu mengelola waktu di dalam tim. Betul banget, karena biasanya seseorang memiliki tujuan dan memiliki tim yang solid, namun kadang memiliki manajemen waktu yang berantakan dapat menghambat berjalannya organisasi. Nah, sekarang kita udah kedatangan dua narasumber keren nih. Halo Kang Teteh, boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, kenalin aku Juli. Senang banget sih bisa ikut ngobrol di podcast kali ini. Halo, aku Raya. Terima kasih sudah mengundang ke podcast ini ya. Semoga obrolan kita dapat bermanfaat kali ini. Oke, langsung saja kita tanya kepada Akang Teteh narasumber yang telah menyempatkan hadir. Menurut Akang Teteh, seberapa penting manajemen waktu dalam organisasi? Menurut aku sangat penting banget sih ya, soalnya kan manajemen waktu itu pondasi dasar dalam membangun sebuah organisasi. Ketika manajemen waktunya udah berjalan baik, otomatis nanti kerja sama tim juga bakal berjalan efektif. Berarti manajemen waktu itu bukan tentang soal individu ya? Ya benar, karena satu orang aja nggak bisa mengatur waktunya, itu bisa berdampak besar ke tim. Mulai dari telat kumpul, telat selesai tugas, dan akhirnya tujuan itu nggak kecapai. Nah, biasanya tantangan lainnya selain yang tadi telah Kang Raya sebutkan, apa sih dalam manajemen waktu yang berantakan di dalam organisasi? Kalau tantangan dalam organisasi sih, kita semua kayaknya udah tahu ya bahwa kurangnya komunikasi tuh jadi tantangan terbesar dalam sebuah organisasi. Terus juga biasanya kan ada jadwal yang gak disepakati bareng-bareng, itu juga jadi penghambat. Terus kalau yang lainnya, ketika misal kita dikasih tugas divisi dan tidak sanggup untuk menjalankan itu, rata-rata orang tuh sungkan untuk menolak kayak gitu sih. Setuju sih. Terus ada tips sederhana nggak buat menghandle itu? Kalau menurut aku ya, kita tuh bikin jadwal kesepakatan bersama gitu, biar semua orang tuh punya rasa tanggung jawab gitu, biar semua orang tuh merasa gak terpaksa gitu. Menarik banget bukan di segmen pertama ini dengan waktu yang dikelola dengan baik bisa menghasilkan tim yang solid dan juga menghasilkan apapun yang kita tuju berhasil secara sempurna. Benar banget. Jadi waktu jika dijalani bersama bisa bikin tujuan jadi sejalan. Baik, ini merupakan akhir dari segmen 1, tapi jangan kemana-mana karena di segmen 2 kita akan hadir dengan tema yang lebih bagus, lebih menawan dan juga lebih mempesona. Kita kembali lagi di segmen kedua podcast Lead Together. Di segmen ini kita bakal ngebahas tentang kebersamaan dan mencapai tujuan. Karena sehebat apapun rencananya, jika tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam organisasi itu pasti memberatkan satu pihak. Betul banget. Nah, menurut Akang Teteh, apa sih arti dari kebersamaan itu? Menurut aku sih kebersamaan tentang rasa saling percaya dan mendukung ya. Jadi bukan hanya tentang kerja bareng, tapi semua tim juga merasa satu tujuan. Ya, kebersamaan juga bisa bikin setiap anggota itu merasa dihargai. Kalau mereka semua merasa dihargai, bisa bikin semangat mereka juga naik. Nah, menarik banget bukan, kebersamaan itu banyak sekali manfaatnya. Tapi biasanya di dalam organisasi, perbedaan pendapat itu dapat mempengaruhi kebersamaan tidak? Kalau itu gak dikelola dengan baik sih bisa, tapi sebenarnya tuh perbedaan pendapat itu wajar ya, dan justru bisa memperkaya tim. Bener banget, lagi-lagi kuncinya sih di komunikasi. Kalau komunikasinya terbuka, otomatis nanti perbedaan pendapat itu bukan jadi suatu konflik, tapi malah bisa menjadi solusi. Berarti komunikasi itu punya peran besar juga ya? Betul banget dong, punya peran yang sangat besar banget, apalagi kan komunikasi itu jembatan dari segala hal yang dilakukan dalam organisasi. Nah, jika kebersamaan merupakan jembatan, menurut Kang Teteh, kebersamaan telah tercapai. Tapi tujuan organisasinya itu bisa tercapai tidak? Sangat bisa tercapai sih, karena kebersamaan itu bisa bikin tim tuh jadi lebih kompak, terus bisa saling bantu dan bisa bikin tim tuh gak mudah menyerah sama satu masalah. Terus juga dari awal yang tujuannya itu ngerasa berat banget, otomatis ketika kebersamaan yang terjalin, nanti tujuan yang berat itu bakal terasa lebih ringan. Wah, keren banget. Jadi kita bisa simpulkan nih, kebersamaan itu bukan hanya pelengkap, tapi juga bisa jadi kunci utama. Setuju banget, karena dengan kebersamaan, tujuan dalam tim dapat tercapai dan juga bermakna. Ingat ya, sampai jumpa di Kembali lagi segmen di segmen selanjutnya. terakhir dan segmen yang paling relevan di dalam organisasi merupakan kepemimpinan. Karena seringkali kepemimpinan sering dianggap cuma soal jabatan, padahal sebenarnya lebih dari itu. Nah, kepemimpinan sendiri banyak sekali
perspektif dari berbagai orang. Kita akan bertanya kepada Akang Teteh narasumber, menurut Akang Teteh narasumber, kepemimpinan yang baik itu seperti apa? Menurut aku, kepemimpinan yang baik itu yang bisa menjadi teladan. Pemimpin yang bukan hanya menyuruh, tapi juga bisa memberi contoh. Betul, dan pemimpin juga harus bisa mendengarkan dan memahami soal organisasinya, bukan yang merasa paling benar. Berarti kepemimpinan itu soal sikap ya, bukan tentang posisi. Ya, karena siapapun itu bisa jadi seorang pemimpin dari perannya masing-masing, asalkan punya rasa tanggung jawab. Nah, biasanya dalam memimpin sebuah organisasi pasti memiliki tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya kira-kira apa ya? Untuk tantangan terbesar sendiri yaitu menghadapi perbedaan karakter ya, karena sebagaimana kita ketahui setiap orang itu punya cara kerja dan cara pandangnya masing-masing. Itu otomatis juga jadi tantangan terbesar. Nah, di situ tuh peran pemimpin itu benar-benar diuji ya. Karena gimana nih caranya buat menyatukan sebuah perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Oke, kalau untuk para pelajar dan anak-anak muda, gimana sih caranya biar mereka bisa melatih kepemimpinan mereka? Kalau hal itu sih mulai dari hal yang kecil dulu ya. Kayak mulai dari berani ambil tanggung jawab, terus tepat waktu dan konsisten sama tugasnya. Gitu sih. Dan yang paling penting jangan takut salah, karena nanti ketika kita melakukan kesalahan, otomatis kita bakal belajar dari kesalahan tersebut. Nah, berarti kepemimpinan itu bukan salah satu hal yang instan, namun yang berproses. Betul, kepemimpinan itu dibentuk dari pengalaman dan kemauan kita untuk terus belajar. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih, kepemimpinan yang baik adalah mereka yang bisa mengajak, bukan memaksa. Dan kepemimpinan yang baik bukan hanya mereka yang berdiri sendirian. Tapi yang bisa mengajak timnya menuju tujuan bersama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir dan berkesempatan hadir pada podcast kali ini. Sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap kompak. Jangan lupa live together. See you.